Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita masih di pembahasan bab dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 99. Yang inti kandungan dari bab ini yakni tentang kewajiban menggabungkan antara khauf dan roja. Karena itulah jalan keselamatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa dalil yang beliau sampaikan di bab ini sudah kita bahas. Berikutnya, qala sahibul kitab alaihi rahmatullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang al-kabair. Beliau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, asyirku billahi wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang termasuk dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah kita sampaikan bahwa al-ya'su min rauhillah ini salah satu sebabnya apa? Di antara sebab orang itu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Kenapa para jemaah? Karena dia berlebih-lebihan di dalam rasa takutnya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Dan ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia berarti buruk sangka kepada Allah. Dia salah sangka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah itu maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah juga mendahului murkanya. Maka orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia meragukan kekuasaan Allah untuk memberikan rahmat. Kemudian dia membatasi rahmat Allah yang tidak terbatas. Nah, jelas ini tentu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Kemudian wal amnu mim makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya apa? Ketika orang itu berlebih-lebihan dalam rojaknya kepada Allah. Jadi dia hanya punya harapan saja, tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka orang yang ibadah kepada Allahnya dengan rasa harap saja, sangat rawan dia itu merasa aman dari makar Allah. Sangat rawan dia itu terjatuh ke dalam perasaan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terus-menerus di dalam kelalaiannya, terus-menerus di dalam dosa dan maksiatnya, dengan dalih bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ampunannya.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jalan keselamatan, dan inilah yang ditempuh oleh para muwahhidun. Mereka menggabungkan antara khauf dan roja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi menyebutkan dua perkara ini, al-ya'su min rauhillah, kemudian wal amnu min makrillah, kedua-duanya Nabi sebutkan sebagai dosa besar, maka selayaknya seorang mukmin menjauhi dosa besar ini. Karena dosa sekecil apapun bisa berpengaruh buruk, bisa berdampak buruk terhadap ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat ini jelas kaitannya dengan bab, bahwa hadis ini termasuk hadis yang menunjukkan tentang kewajiban menggabungkan antara khauf dan roja, ya, supaya dia bisa selamat dari dua dosa besar ini. Kemudian di hadis berikutnya, ini hadis yang mirip dengan hadis sebelumnya. Sebuah riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Jelas ini selalu nomor pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Karena dosa ini merusak syahadat la ilaha illallah, yang menjadi rukun Islam pertama yang paling utama. Kemudian yang kedua, wal amnu mim makrillah, merasa aman dari azab Allah. Yang ketiga, al qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, ini bersinonim, ya, sama. Al-ya'as itu frustasi, putus asa, putus harapan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya dari athar Abdullah bin Mas'ud ini yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq sangat jelas, yakni pada kalimat wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Semuanya merupakan akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran yang lainnya. Dari dua riwayat ini menegaskan kepada kita bahwa dosa syirik itu dosa yang paling besar. Bahkan dosa besar yang paling besar selalu disebutkan pertama kali oleh Nabi, asyirku billah, kadang dengan ungkapan al-isyraku billah. Nabi juga di redaksi yang lain ketika menjelaskan istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antara yang Nabi sebutkan adalah asyirku billah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka syirik itu keharaman yang paling haram, kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat, keburukan yang paling buruk. Nas'alullah as-salamah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari dua riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa dosa itu ada dua, ada kabair, ada saghair, ada dosa-dosa besar, kemudian ada dosa-dosa kecil. Pembagian seperti ini, sebagaimana misalkan ada pembagian syirik itu ada besar, syirik itu ada kecil, sering diperingatkan oleh para ulama, ya, bukan untuk diremehkan ketika dosa itu kecil atau ketika kesyirikan itu kecil. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan seperti itu dalam rangka untuk mendudukkan, ya, keadaannya, mendudukkan perkaranya.
Karena nanti pelanggaran terhadap dosa besar dengan pelanggaran terhadap dosa kecil ini berbeda konsekuensinya. Berbeda juga hukumannya, berbeda juga cara penyikapannya. Jadi bukan yang besar kita harus hati-hati, yang kecil tidak ada masalah. Bukan begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, semua dosa pada dasarnya ini adalah perkara besar yang mesti dihindari, dan itu bagian daripada ketakwaan. Ya, takwa itu kan imtithal al-awamir wajtinab nawahi. Menjauhi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Pembagian ini juga bukan berarti yang sunnah kita sepelekan, yang wajib kita maksimalkan, enggak begitu. Tapi untuk mendudukan perkaranya, sehingga ketika terjadi pelanggaran kita bisa bersikap, karena beda konsekuensinya. Nah, kemudian nawahi juga demikian. Larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Larangan itu, maksiat itu atau dosa itu ada dosa besar, kemudian ada dosa kecil. Baik, para jamaah. Kemudian sebagaimana sudah kita bahas, di sini juga penetapan tentang sifat makar bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita tegaskan sifat makar di sini kan disandarkan kepada Allah. Nah, sifat makar yang disandarkan kepada Allah ini adalah makar yang bermakna sempurna. Karena bermakar, para jamaah yang dirahmati Allah, ada makna yang naqas, yang kalau dimiliki seseorang berarti cacat orang ini, punya aib, punya kekurangan. Nah, ada yang maknanya justru itu merupakan kesempurnaan. Nah, kita menetapkan bagi Allah pada sisi yang sempurnanya, yakni Allah itu bermakar terhadap orang yang memang pantas untuk mendapatkan balasan makar. Baik, para jamaah. Kemudian juga ditetapkan sifat ar-rahmah, sifat penyayang bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Di sini disebutkan min rahmatillah atau min rauhillah. Semua maknanya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Ada berapa kasih sayang Allah di dunia, ikhwan? Ada berapa kasih sayang Allah untuk makhluknya di dunia? Ada berapa? Hanya satu. Dari 100 kasih sayang Allah. Allah turunkan ke bumi ini, ke alam semesta ini hanya 1% saja. Hanya satu rahmatnya. Yang kata Nabi, dengan satu rahmat Allah ini, ya, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka saling berkasih sayang. Sampai kemudian binatang-binatang buas, ya, mereka kemudian menyingkirkan kakinya, khawatir bayinya itu terinjak. Binatang buas menyayangi anaknya. Sebuas-buasnya binatang tidak ada yang menerkam anaknya sendiri. Nah, insting ini para jamaah yang dirahmati Allah tentu dari rahmat Allah yang Allah turunkan. Ya, dengan satu rahmat ini manusia saling mengasihi, saling menyayangi. Istri cinta kepada suaminya, suami sayang kepada istrinya, orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, guru sayang kepada murid, murid sayang kepada gurunya. Tetangga dengan tetangga yang lain saling mengasihi, menyayangi. Yataraham al-ibad, yataraham al-makhluk. Itu semuanya dengan satu sebab rahmat Allah. Berarti 99-nya di mana? Allah tahan untuk kemudian Allah limpahkan nanti di kehidupan akhirat. Bayangkan para jamaah, dengan satu rahmat ini saja alam semesta ini jadi seimbang. Keseimbangan alam semesta dengan apa? Dengan kasih sayang kan? Dengan kasih sayang. Coba kalau makhluk satu dengan yang lainnya sudah tidak berkasih sayang, hutan dibabat habis, selesai, rusak lingkungan, rusak alam semesta.
Ya, Kalimantan yang dulunya paru-paru dunia, kalau dibabat terus hutannya, ya bukan lagi paru-paru dunia. Kan begitu. Kalau kemudian suami istri tidak saling menyayangi, antara orang tua dengan anak tidak saling mencintai, ya hidup ini akan kacau balau. Satu negara dengan negara yang lainnya tidak saling menghormati, bisa perang kita. Maka seimbangnya alam semesta ini berjalan, kehidupan ini dengan kasih sayang. Maka Islam disebut dengan dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Rasulullah yang membawa Islam disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang menebarkan kasih sayang. Beliau diutus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini satu kasih sayang Allah. Bagaimana kalau kemudian 99 kasih sayang Allah itu Allah berikan kepada ahli surga? Bagaimana mereka saling mencintai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi dendam kesumat, enggak ada lagi kebencian. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Itu ahli surga, dicabut dari dada mereka semua kotoran hati. Enggak ada lagi ghil, enggak ada lagi dendam kesumat, enggak ada lagi kebencian. Betul-betul semuanya murni, bersih hati mereka. Kenapa? Karena 99 rahmat Allah limpahkan kepada mereka. Masya Allah, para jamaah. Antum pada sayang sama istri. Ya gimana? Kalau suami istri saling menyayangi, apa yang antum merasakan, ikhwan? Dunia terasa indah, kan begitu ya? Serasa milik berdua. Ini baru satu rahmat. Dan yang dapat begini ini bukan kita saja, binatang dapat, bangsa jin juga dapat. Satu rahmat Allah. Allah turunkan ke muka bumi ini, menjadikan mereka saling berkasih sayang, menjadikan kehidupan seimbang. Bagaimana lagi kalau 99 rahmat Allah limpahkan kepada ahli surga. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Jadi di dalam dua riwayat ini juga ditetapkan tentang sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tambahkan sedikit faidah berkaitan dengan dua ibadah mulia, ibadah agung yang kaitannya dengan ibadah qalbiyah, yakni al-khauf dan roja, rasa harap dan rasa takut. Di bab ini kita dibimbing bagaimana kita bisa menggabungkan dua sifat yang mulia ini, ya dua ibadah yang agung ini dalam kehidupan kita. Kita sering sampaikan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau mengumpamakan dua perkara ini seperti dua sayap burung. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini para ulama membahas sebetulnya antara khauf dan roja ini bagaimana menentukan kadarnya. Mana yang harus didominankan, ya ataukah kedua-duanya harus diseimbangkan. Begitu. Maka kemudian dirincikan oleh para ulama menjadi 3 rincian. Pertama, jika seseorang itu dalam keadaan yang sehat afiat, dia lapang kondisinya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada hambatan yang berarti pada amal solehnya, pada kebaikan agamanya, artinya dia dalam keadaan yang baik, rajin di dalam beramal soleh. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang keadaannya seperti ini selayaknya dijaga keseimbangan antara rasa takutnya dengan rasa harapnya, diseimbangkan. Ya barangkali jamaah di sini ada di posisi ini, dia sedang sehat, gitu ya, tidak kurang apapun, kemudian ekonomi juga baik-baik saja, kemudian para jamaah kita pun ibadah masih terjaga. Ya dalam keadaan yang baik, kita masih rajin
beribadah, menunaikan kewajiban, kita masih rajin hadir di taklim, majelis ilmu, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya rasa takut dan rasa harap itu diseimbangkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Maka kami perkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan rasa cemas. Dua-duanya jalan. Ada rasa harapnya, rasa cemasnya. Ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Rezekinya lancar, ya, anak juga dalam keadaan yang baik-baik saja, istri juga aman. Ya, mereka bersegera di dalam kebaikan, kemudian mereka menyeimbangkan antara khauf dan rojaknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi mereka ini wa kanu lana khashiin. Ya, mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini pujian dari Allah kepada para nabi dan rasul. Baik, para jamaah. Nah, dari sini ketika Allah menyebutkan tentang mereka wa yad'unana raghaban wa rahaba, ya, raghaban ini maksudnya adalah roja, dan rahaban itu maksudnya adalah khauf. Mereka menggabungkan ya antara dua ini, sehingga para ulama mengambil satu khulasa bahwa dalam keadaan seperti ini hendaknya diseimbangkan antara khauf dan juga rojaknya. Maka kita perhatikan diri kita masing-masing. Para jamaah, kita melihat diri kita sedang sehat afiat, tidak kurang apapun, misalkan rezeki lancar-lancar saja, lihat istri juga baik-baik saja, lihat anak-anak tumbuh berkembang dalam kebaikan, Masya Allah, lihat alam sekitar kita aman-aman saja, ya, tidak ada sesuatu yang mengerikan, tidak ada sesuatu yang madarat, mafsadat terjadi di sekitar lingkungan kita. Kita juga ibadah masih nyaman, masih terjaga ya di dalam keistiqomahan. Nah, dalam kondisi yang serba lapang seperti ini, para jamaah yang dirahmati Allah, seimbangkan antara khauf dan roja. Baik. Kemudian yang kedua, jika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, namun kita dapatkan pada diri kita kelalaian. Alhamdulillah saya sehat, lihat istri, anak-anak juga baik-baik saja, tapi saya masih banyak lalai, ya, masih sering malas beribadah, barakallahu fikum, atau bahkan wal iyadzubillah sering terjatuh ke dalam dosa dan juga maksiat, walaupun mungkin bukan dosa dan maksiat yang besar, barakallahu fikum. Dalam kondisi kita mendapati diri kita ada kelengahan, ada kelalaian, maka para ulama menasehatkan supaya kita mendominankan rasa takut. Artinya rasa takut pada diri kita mesti lebih ditingkatkan. Untuk apa? Untuk mengusir kelalaian, untuk menghilangkan dosa dan maksiat yang mungkin masih kita kerjakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam kondisi seperti ini mesti kita meninggikan rasa takut kita kepada Allah supaya kita selamat dari istidraj. Supaya kita selamat dari istidraj. Karena orang yang lapang, orang yang sehat, ekonominya mapan, tapi dia dalam kelengahan, kelalaian, jauh dari Allah, jauh dari ketaatan, malah senang berbuat dosa dan maksiat, ini sejatinya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitallah yu'til 'abda ala minad dunya ala ma'asihi fa'lam anna dzalika minhu al-istijraj. Baik, para jamaah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat ada seorang hamba yang senantiasa diberi nikmat oleh Allah dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia inginkan,
ala ma'asihi ma yuhibbu. Maka kata Nabi, fa inna ma huwa istidraj, maka ketahuilah bahwa itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang sedang lapang keadaannya, ya lihat sehatnya mengarah kemana. Ya, kalau dia dilapangkan rezekinya digunakan untuk apa? Kalau dia mendapati lingkungan yang aman, lingkungan yang aman itu dia manfaatkan untuk apa? Maka ini setiap muslim mesti mengecek dirinya. Kemana ini arahnya nikmat-nikmat Allah ini? Kalau kemudian sering menjadikan kita lengah, kita khawatir ini bagian daripada istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini Pak subur makmur, berlimpah harta kekayaannya. Maka kita sebagai warga negara ya harusnya banyak bersyukur, jangan kemudian terlena dengan kekayaan alam. Ya, kemudian mengenyangkan perut sendiri, mengenyangkan kelompoknya sendiri. Nah, ini besar nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Orang-orang yang kemudian diamanahi mengelola negeri ini, ketika mereka tidak amanah, ada kelalaian pada diri mereka, mungkin mereka hidupnya sejahtera, makmur. Tapi kemudian ada banyak hal yang menjadikan mereka lengah, lalai, banyak melakukan perbuatan dosa. Apakah terkait dengan hak Allah ataukah terkait dengan hak sesama hamba Allah, maka mereka harus mendominankan rasa takutnya kepada Allah, bahwa akan ada masanya di mana Allah meminta pertanggungjawaban dari mereka semua, termasuk kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen Ramadan itu momen yang baik ya untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah dengan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, kenapa ending dari ibadah puasa itu la'allakum tattaqun ya. Kemudian juga ada la'allakum tashkurun ya, la'allahum yarshudun ya, supaya kita menjadi orang bertakwa, menjadi orang bersyukur, kemudian menjadi orang yang terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu mengarahkan kita kepada itu semua. Ya, terutama ketakwaan. Ya, karena ibadah puasa melatih kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi Allah. Puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia antara diri kita dan Allah. Orang kalau mau, para jamaah yang dirahmati Allah, menampilkan ibadah-ibadah yang memang nampak itu mudah. Ya, tapi kalau puasa ini kan antara kita dengan Allah. Ya, di sini kita nggak bisa membedakan mana di antara jamaah yang hari ini berpuasa, mana yang tidak, gitu ya. Ya, walaupun mungkin bisa saja dibuat-buat gitu ya. Dibikin kering mulutnya, ya, jalan sempoyongan, mata beler gitu. Kenapa antum? Lagi puasa gitu. Ya, bisa saja ya orang itu berdrama ya seolah-olah dia sedang berpuasa, tapi memang ini kaitannya dengan antara kita dengan Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, muraqabatullah ini yang paling nampak dari hasil ibadah puasa. Kita selalu merasa diawasi Allah. Artinya gini, orang tuh kalau sedang puasa, apakah dia sedang sendirian ataukah sedang dengan orang lain, akan berat bagi dirinya untuk kemudian dia itu kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, ada semacam rem yang begitu pakem, gitu ya. Kalau misalkan dia ada dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu, dia ingat dengan puasanya. Iya, saya sedang puasa, eman-eman puasa saya. Ketika nggak ada orang lain, kita nggak berani, bukan nggak bisa, nggak berani misalkan nyantap sesuatu, mumpung nggak ada orang. Gitu ya, itu ibadah puasa. Kita nggak berani, walaupun bisa. Gitu ya. Misalkan kita di pagi hari ini, sisa-sisa sahur masih ada, istri nggak ada, anak-anak nggak ada di rumah, antum sendirian, bisa nggak antum makan? Bisa saja, nggak ada orang. Setelah itu bereskan, ya mulut dibersihkan, selesaikan urusan. Tapi kita
Gak berani seperti itu. Kenapa? Kenapa ikhwan? Karena kita yakin bahwasanya Allah itu maha melihat. Allah maha melihat. Nah, ini hebatnya ibadah puasa, muraqabatullah, menjadikan kita itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga hasilnya apa? Kita selalu merasa takut kepada Allah. Ya, kalau kita selalu merasa diawasi kan takut. Ya, yang muncul adalah rasa takut. Coba kalau ada suami yang aneh-aneh, di HP-nya ada aneh-aneh misalkan. Ketika HP-nya dipegang istri, was-was enggak? Was-was enggak, ikhwan? Ayo yang pengalaman. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin was-was gitu. HP-nya dipegang anak-anaknya. Ada misalkan BPK dari pusat mau datang ke kantor kita mengaudit. Ini kalau kantornya bermasalah, pasti takut itu. Ini mau diperiksa. Nah, begitu para jamaah. Bagaimana dengan pengawasan Allah yang tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu? Bahkan bersitan hati kita, Allah itu tahu. Gitu ya. Nah, ini dengan ibadah puasa. Ya. Dengan ibadah puasa akan menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Nah, ini poin yang kedua ya. Kemudian poin yang ketiga, terakhir. Jika dalam keadaan yang susah, sedang sakit, menghadapi kematian, seretnya rezeki, barakallahu fikum, maka para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menasihatkan supaya kita melebihkan kadar dari rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dominankan rasa harap. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, ditakut-takuti atau dibesarkan hatinya dengan harapan-harapan kebaikan. Yang mana ini? Antum sakit apa? Sakit tetangga saya kemarin mati sakit ini. Makanya kamu itu, gitu kan? Malah ditakut-takuti. Kamu sih ya canduan rokok itu, makanya paru-paru mampus begitu kan. Jangan ya, orang sedang sakit jangan ditakut-takuti ya, tapi besarkan harapannya. Karena kalau ditakut-takuti, para jamaah dirahmati Allah, akhirnya dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Apa iyakah Allah akan mengampuni saya? Sekotor ini, senista ini saya. Akhirnya apa para jamaah? Dia membatasi rahmat Allah. Rasa-rasanya saya tidak akan disayang sama Allah. Rasa-rasanya Allah enggak akan mengampuni saya. Dan kalau sudah seperti itu, tiba-tiba didatangi malakatul maut, maka dia mati dalam keadaan bersuudzon kepada Allah. Dan ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamutanna ahadukum illa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah azza wa jalla. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Maka para jamaah, disitulah kenapa para ulama ketika menjelaskan adab menjenguk orang sakit, dibesarkan harapannya, ya, dibesarkan hatinya. Insya Allah, Allah sembuhkan penyakit antum, Allah ringankan, Allah angkat. Ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan penyakit antum itu penggugur dari kesalahan-kesalahan antum. Dibesarkan hatinya. Ya. Insya Allah setelah kesulitan ada kemudahan. Dibesarkan hatinya. Supaya apa? Supaya dia berbaik sangka kepada Allah. Kalaupun dia mati, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilarang mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Barakallahu fikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bab ini kita anggap sudah selesai.
Selanjutnya nanti kita akan masuk di bab berikutnya. Bab apa? Berikutnya. Bab tentang kesabaran. Ya. Bahwa as-sabru minal iman. Ya, sabar itu bagian daripada iman. Maka beliau cantumkan bab itu ya di dalam kitab Tauhid. Ya, karena dia sangat berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan seseorang. Dan para jamaah, kesabaran itu mesti selalu ada, mengiringi, membersamai kita dalam perjalanan hidup. Ujung-ujungnya kan sabar, begitu ya. Surga juga akan Allah persiapkan untuk orang-orang yang sabar. Gitu ya. Kita nuntut ilmu butuh sabar, kita mengamalkan ilmu butuh sabar, kita mendakwahkan ilmu dan amal juga butuh sabar. Untuk urusan dunia saja butuh sabar, apalagi untuk urusan kebaikan agama dan juga kebaikan akhirat kita. Itu nanti insya Allah kita akan bahas ba'dal Id, ya setelah Idul Fitri nanti biidznillah ta'ala insya Allah. Jadi ini pertemuan terakhir qabla Ramadan, karena Selasa depan sudah masuk ya. Nanti kita lihat hasil ru'yah hilal, kemudian juga hasil sidang isbatnya. Tapi diperkirakan sekitar hari Selasa perkiraannya. Barakallahu fikum. Dan tentu berarti pengajian kita ini kajian terakhir qabla Ramadan. Insyaallah taala kita nanti lanjutkan ya ba'dal Id, ya setelah Idul Fitri. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas kesehatan lahir batin, ya, di atas iman dan Islam, di atas keistiqomahan dan juga di atas ketaatan kepadanya, sehingga kita bisa menikmati kembali indahnya bulan Ramadan, lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Baik para jamaah, berapa menit? Kalau masih ada waktu silakan jika ada pertanyaan sebelum ditutup. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan tambahan iman dan semangat untuk kita beramal saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Al-afu minkum, ya jika selama kajian ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ya kita sebagai sesama manusia, tempat salah dan lupa, hamba yang dhaif, ya tentu ada banyak hal mungkin yang kurang sesuai dengan syariat dalam muamalah kita, dalam kita bermajelis. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua, dan semoga masing-masing kita saling berlapang dada ya untuk memberikan uzur, memberikan maaf kepada sesama kita. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.